Hai Delser, bersama saya Calvin di acara podcast Cakap di Balkon, Cakap di Balik Mikrofon dari Diskominfo Stan Kabupaten Deli Serdang. Ya, hari ini kita bakal membahas fake friend and real dangers ya, bersama yang mungkin sahabat pendengar di rumah, sahabat Deli Serdang nggak asing lagi ya, dengan Bang Rizky Sinaga, penyuluh narkoba, ahli muda narkoba dari BNN Kabupaten Deli Serdang. Selamat pagi Bang. Pagi Bang. Sehat Bang ya? Alhamdulillah sehat. Sehat, semangat. Semangat pagi Bang. Dan selalu semangat untuk memerangi narkoba ya. Pastinya. Oke, kita pengen ngobrol-ngobrol dikit nih Bang tentang tekanan teman sebaya dan bahayanya dalam jerat narkoba. Wah, ini memang faktor pertama memang biasanya teman ya. Ya. Untuk teman. Seseorang terutama nih buat anak muda ya, atau mungkin sebelumnya dikenal dengan Gen Z ya. Ini biasanya gampang banget saat ini terpengaruh. Biasanya kalau di dalam sebuah pertemanan, kalau nggak sama-sama ikutan pakai, nggak masuk circle kami nih, biasanya seperti itu ya. Kebanyakan memang kan circle anak-anak muda sekarang ini kebanyakan mengarah yang negatif. Mengarah yang negatif. Iya. Dan ini memang real ya secara karena ini berbicara tentang data juga yang di lapangan. Mungkin Bang Rizky udah sering temui di lapangan ya. Nah itu dia. Jadi mungkin segmen pertama kita adalah realita tekanan teman. Nah, kita punya suatu fakta, banyak remaja coba narkoba bukan karena ingin tapi karena temannya yang ngajak gitu Bang ya. Iya. Kalau mau temenan sama kita harus pakai ini dong gitu Bang ya. Seperti itu. Nah, kira-kira kalau bicara realitanya di lapangan itu seperti apa Bang Rizky? Nah, kalau realitanya di lapangan Bang yang kami jumpai kan biasanya juga kami selain melakukan sosialisasi kami melakukan deteksi dini melalui tes urin. Nah, dari hasil tes urin, jikalau ada yang positif, kami ambil tindakan asesmen ataupun wawancara lanjutan dengan yang bersangkutan. Jadi kami lakukan wawancara dengan yang bersangkutan. Ada faktor yang mendukung. Salah satunya tekanan teman sebaya. Tekanan teman sebaya, nah itu ya. Tekanan teman sebaya ini berpengaruh besar terhadap perkembangan anak-anak muda, khususnya di lingkungan pendidikan tingkat SMP sekarang Bang, yang menjadi pusat perhatian kita. SMP ya? Iya, karena kebanyakan anak-anak SMP ini udah banyak yang memakai narkoba Bang. Nah, mereka ini banyak yang bergabung ke dalam circle-circle yang mengarah negatif. Nah, kalau misalnya mereka nggak mengikuti apa mau temannya, contoh teman-teman yang di circle-nya merokok, benar. kalau memang dia mau gabung harus ikutan merokok biar diterima di circle-nya. Seperti itulah contohnya. Nah, merokok ini salah satu pintu pembuka untuk anak muda menggunakan barang-barang terlarang. Ya salah satunya juga narkoba. Nah, kalau rokok kan termasuk narkoba juga yang dikategorikan bahan adiktif lainnya. Nah, setelah mengakui dari ajakan teman sebaya, mereka juga faktor lainnya yang mendukung adalah dari faktor diri sendiri. Kebanyakan anak-anak muda ini kan Bang, mereka bukan nggak paham narkoba itu apa, mereka juga nggak paham jenis narkoba. Mereka tahu itu barang-barang terlarang, tetapi karena tidak ada kepercayaan diri mereka dalam pergaulan, sehingga mereka juga mudah menerima ajakan-ajakan negatif tadi. Itu dia. Kalau istilahnya peer pressure ya Bang ya. Benar. Mengikuti ajakan teman, jadi dia juga terjebak seperti itu. Oke, nah itu dia. Jadi memang kita juga udah bahas dari sebelum-sebelumnya bersama BNN Deli Serdang ini, bahwasannya ada juga faktor yang mempengaruhi seperti tadi yang disampaikan Bang Rizky. Dia tahu bahayanya, tapi mungkin pengen tampil keren di depan teman-temannya, mungkin seperti itu juga Bang ya. Dia beranggapan makin narkoba itu keren gitu ya. Nah ada juga yang memang diajak temennya. Nah ini dia, kita juga sering bahas bahwasannya orang tua selalu berperan aktif dan sangat penting dalam melindungi anak. Jadi memang pada dasarnya kalau kita tidak tahu karakter anak kita di rumah,
gimana lagi di luar gitu kan. Ternyata di luar nah seperti itu, jadi merasa punya teman yang keren dengan memakai narkoba. Nah itu bisa kita kategorikan adalah fake friend ya, atau Iya, teman palsu teman biasa. palsu. Nah, itu Atau dia. bisa disebut toxic friends ya. Toxic friend, benar. Kebanyakan memang circle-circle pertemanan muda sekarang mengarah ke toxic ya bang ya. Benar. Nah seperti itu dia tadi, Iya. kalau nggak makin narkoba nggak keren gitu Nggak ya, keren. nggak masuk circle Iya. kami gitu. Padahal banyak opsi ya gitu ya. Iya, Nah betul. contohnya kalau ketika tadi keluarga punya banyak waktu luang bersama si anak mungkin nggak butuh yang namanya fake friend gitu ya. Nah itu dia luar biasa. Nah kita juga harus tahu nih dong bang, gimana caranya membedakan fake friend dengan real friend gitu ya. Nah kira-kira ada nggak sih taktik jitu nih dari abang, gimana kita harus bisa mengenali fake friend dan mungkin real friend tadi? Untuk taktik jitunya bang, sebenarnya gampang bang. Kita menilai lingkungan sekitar itu kalau ada orang yang mengajak ke arah yang positif, itu termasuk real friends. Karena salah satu wadah bagi anak-anak muda apabila mereka dapat memilih teman yang real friends, dapat berkembang, yang bisa membantu dia melakukan hobinya, melakukan hal-hal positif, sehingga anak tersebut juga tidak ada pikirannya untuk melakukan hal-hal negatif. Kalau anak-anak muda sekarang, khususnya yang anak-anak pelajar di sekolah, kebanyakan masalah-masalah yang di sekolah itu kalau nggak merokok bolos, kalau nggak bolos bullying, dan juga termasuk narkoba, pemakaian narkoba ya bang ya. Nah dari yang saya sebutkan barusan itu termasuk bentuk-bentuk dari ajakan teman yang fake friends, palsu. Jadi misal ada temen nih mengajak untuk nongkrong tapi bermanfaat, nongkrong dengan sambilan yang dibahas itu adalah tugas ataupun mengerjakan tugas. Benar. Tetapi kita lihat juga apabila sembari perkumpulan itu ada yang mengarah negatif, harus di-cut langsung, di-cut off. Jangan sampai mencemari diri sendiri, mempengaruhi diri sendiri. Karena kan juga banyak para pengedar ataupun yang memakai modus untuk menyebarluaskannya beragam dengan mengikuti perkembangan zaman anak-anak muda sekarang. Pergaulannya bagaimana sekarang kan bang, kayak misalnya anak-anak muda hobi nge-vape. Nah, sekarang juga para pemproduksi narkoba juga mencampuri cairan vape tersebut dengan narkoba seperti itu. Jadi kalau untuk anak-anak muda khususnya di pelajar di sekolah, pilihlah teman yang mengajak ke arah yang baik, yang positif. Salah satunya untuk melakukan hobi bersama, bermain bola. Nah, jadi orang tua harus lebih peka lagi sebenarnya. Makanya tadi sempat saya bilang memang orang tua adalah membentengi keluarga gitu ya. Jadi nggak ada istilahnya nanti kalau orang tuanya nampaknya anaknya keluar malam mungkin bawa celurit gitu ya, maaf ya, mau ngapain ya, mau gotong royong dan seperti itu ya. Jadi jangan mudah percaya gitu. Seharusnya kita memang harus lebih aktif dalam membentengi keluarga gitu. Jadi tadi keren ya yang namanya real friend tadi ya, mungkin berkumpul tapi untuk membahas sebuah pelajaran mungkin gitu ya. Bang, boleh tahu nggak kenapa sih sebenarnya untuk pengedar narkoba sendiri ini sasarannya anak-anak seperti anak SMP tadi? Kenapa harus anak yang mungkin kita bisa kategorikan masih remaja? Ya, jadi sasaran untuk para pengedar ataupun penjual, bahkan mereka ini kalau dulu ya bang, narkoba ini memang dikhususkan untuk orang-orang kaya yang berduit. Benar. Kita tahu harganya juga lumayan ya. Dan untuk mendapat ini itu sulit sebenarnya kan? Karena memang selalu dipantau gitu kan. Jadi sekarang kalau
sasarannya itu lebih mengarah ke anak-anak usia dini, Nah, para itu kenapa pelajar. kira-kira menurut Bahkan di SD juga kami temukan sudah ada yang terindikasi memakai narkoba. Salah satu faktor pendukungnya mengapa mereka menjadi sasaran utama penjualan dari bandar ataupun pengedar, karena semakin mereka di usia dini sudah terpapar narkoba, semakin lama pemakaian narkoba. Jadi di usia misalnya di usia 12 tahun dia sudah coba-coba memakai narkoba. Karena narkoba ini kan Bang ketergantungan ya. Benar. Dari ketergantungan inilah yang akan berlanjut secara terus-menerus, dia akan memakainya sampai tua. Jadi jika tidak diambil tindakan yang tepat misalnya direhabilitasi, dia akan mengalami yang namanya ketergantungan. Yang tadinya ada tahap coba-coba, kemudian menjadi tahap keberlanjutan, dan yang terakhir ada addicted, ketergantungan. Nah itu dia. Jadi memang banyak tahap, dan alasan terbesar kenapa anak-anak ini biasanya memang sangat mudah ya untuk dipengaruhi ya, dan mereka kalau udah kecanduan biasanya langsung harus lebih gimana ya, nendang pintu ya, istilah kerennya sekarang. Iya, pintu, bahkan ada yang mengarah ke kriminalitas. Kriminal ya buat anak-anak yang itu dia. Juga mencuri kan Bang, membakar rumah. Bakar rumah ya, itu Lebih- sempat viral memang. Ya, lebih miris kan Bang. Lebih miris benar. Orang tua disiksa juga karena nggak dikasih uang jajan. Uang jajan ya, nah, itu dia. Jadi nih buat anak-anak mungkin Bang yang sudah terlanjur bergabung dengan fake friend tadi atau mungkin di ruang lingkup narkoba ya, gimana sih sebenarnya caranya untuk keluar dari situ, dan gimana sih cara menolak ya ajakan teman-teman fake friend tadi untuk bergabung ini ke dalam sebuah fake friend ya, atau mungkin ke lingkaran narkoba. Nah, ya caranya Bang untuk tidak tergabung dengan lingkaran setan ini kan Bang, karena juga yang pertama ada 3 tips saya untuk saya yang saya akan share. Yang pertama itu adalah anak-anak muda ini harus punya yang namanya self regulasi. Self regulasi dengan kata lain itu adalah regulasi diri yang diidentikan dengan kemampuan anak tersebut mengisi hari-harinya dengan hal-hal positif. Nah, dengan kebiasaan misalnya ada kan kita seminggu 7 hari, dalam seminggu ada kebiasaan anak tersebut misalnya dijadwalkan setiap jamnya harus ngapain. Nah, dari kebiasaan tersebut menjadi sebuah hal yang positif yang mungkin nantinya bisa menjadi prinsip hidup bagi anak tersebut. Jadi ketika ada yang mengajak untuk hal-hal negatif, dia sudah sibuk dengan kegiatan sehari-harinya. Benar. Nah, yang kedua itu adalah assertiveness, menolak dengan tegas. Menolak dengan tegas. Berbeda dengan menolak dengan kasar ya Bang. Kalau kasar bisa saja nanti dia terjebak dengan bujuk rayu. Kalau menolak dengan tegas ini, pertama kita untuk menjauhinya itu adalah jangan langsung dijauhi, jangan konfrontatif. Oh gitu. Perlahan ya Bang. Perlahan. Tapi tetap tegas ya. Perlahan dengan menerapkan prinsip yang nomor 1 tadi. Benar. Regulasi diri dengan mengisi hal-hal yang positif tadi. Benar. Jadi untuk yang pengaruh dari ajakan teman yang negatif tadi sudah tidak kita Hiraukan lagi ya. sudah kita hiraukan, sehingga kan juga berkurang nih waktu untuk bersama. Benar. Itulah caranya assertiveness, menolak dengan tegas. Nah, yang kemudian adalah yang terakhir adalah regulasi diri sudah. Yang terakhir adalah reaching out, menerima tantangan. Nah, kalau saya bilangnya berani keluar dari zona nyaman. Zona nyaman. Ya. Jadi kebanyakan anak-anak muda ini tidak mau mengeksplor dirinya. Dia takut
uh, hal-hal yang terjadi, padahal yang akan dilakukan itu adalah hal yang baik. Benar. Belum dilakukan sudah memikirkan hal yang tidak baik. Sudah nyerah duluan ya. Jadi terapkanlah prinsip ketiga ini, menerima tantangan, berani menerima tantangan. Karena kalau ketiga prinsip ini bisa dilakukan, berharap juga anak-anak muda khususnya pelajar terhindar yang namanya dari penyalahgunaan narkoba. Narkoba ya, luar biasa ya. Jadi memang pada dasarnya kita harus berani ya untuk melawan narkoba tadi. Nah, keren banget yang tiga poin yang disampaikan tadi oleh Bang Rizky. Memang harus pertama itu kita punya kegiatan yang positif. Nah, kedua kita harus tegas, dan ketiga tadi kita harus berani keluar dari zona nyaman, Bang ya. Jadi kalau kita udah keluar dari zona nyaman, kita pasti tegas dong, menolak ajakan. Lagi pula kalau memang temannya memang kebawa yang nggak benar, buat anak-anak penerus bangsa Deli Serdang ya, terutama warga Deli Serdang harus berani menolak yang namanya ajakan untuk makin narkoba. Nggak usah takut nggak punya teman ya Bang ya. Benar ya, nggak usah takut nggak punya teman. Kalau temannya juga menarkobaan sama aja, bawa kita ke jalan yang salah, nah gitu dia. Oke, yang terakhir mungkin Bang Rizky, pesan Abang untuk anak-anak generasi muda khususnya Deli Serdang ini, dan juga mungkin anak-anak yang nonton kita, apa yang pengen Abang sampaikan, dan juga buat orang-orang tua yang nonton kita juga terkait dengan fake friend ini, agar anak kita lebih terawasi dan lebih terjaga dari narkoba. Kamu berhak memilih jalan yang benar, walau harus sendirian di awal. Percayalah, langkah berani hari ini akan jadi pelindung masa depanmu besok. Sekian dari saya, penyuluh narkoba ahli pertama BNN Deli Serdang. Terima kasih. Real friend ya, jangan fake friend ya. Oke, luar biasa tema kita hari ini. Terima kasih buat Bang Rizky udah hadir di podcast kita Bang. Luar biasa, setelah mungkin fake friend mungkin kita cari lagi tema berikutnya. Oke, luar biasa. Terima kasih Bang Yi. Oke, buat teman-teman dan buat orang tua ya di Deli Serdang terkhususnya, mari kita jaga anak kita, karena anak kita adalah penerus bangsa kita, penerus diri kita ya. Jadi memang kalau anak kita sudah ketemu dengan fake friend, ya bisa-bisa ntar rusak gitu ya. Nah, kayaknya harus kita jaga, luar biasa. Dan kita apresiasi terus BNN Deli Serdang, luar biasa ya buat BNN Deli Serdang. Dan juga jangan lupa kita dukung program dan kinerja Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang, luar biasa semuanya. Saya Kelvin dan saya mewakili Bang Rizky, seluruh kru yang bekerja. Sampai jumpa kembali, mohon pamit. Bye-bye.